Hey, Sarah, get us a vein. Yes, me. Selamat malam Pramal semua. Gimana hari ini? Berjalan lancar? Udah, istirahat dulu aja sini. Kita nonton film. Kita ada film yang di luar Nurul lagi nih Pramal. Judulnya Hollow Man. Buat anak-anak 90-an pasti pada tahu film ini. Kenapa Mimin bilang filmnya di luar Nurul? Karena film ini tuh nyeritain tentang seorang ilmuwan bikin serum yang bisa bikin manusia jadi invisible atau nggak terlihat gitu. Dan dia bersedia jadi objek uji cobanya. Kira-kira bakal berhasil nggak ya? Ya udah, daripada makin penasaran, kenalan sama pemain-pemainnya nanti sambil berjalan aja ya. Eits, tapi sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene ini dibuka dengan seekor tikus yang sengaja mau dijebak masuk ke sebuah kandang. Tiba-tiba ada sesuatu yang gak kelihatan mangsa dia. Wow, berarti serum invisible-nya udah berhasil dong ya buat hewan. Nah, ini dia nih Sebastian King, si ilmuwannya. Dan tujuan dia ngembangin serum ini tuh sebenarnya untuk keperluan militer. Malam itu dia nelpon Linda, salah satu anggota timnya sekaligus mantan pacar dia. Dia mau ngasih tahu kalau dia berhasil nemuin serum buat ngebalikin prosedur invisible-nya itu. Jadi binatang yang tadinya udah invisible bisa balik lagi ke kondisi normal. Dia nyuruh Linda nyari si Matt buat nyiapin Isabel jadi objek uji cobanya besok. Yailah, taunya yang lagi tidur sama Linda itu ya si Matt. Deket amat ya, gak perlu dicari. Ini si Matt lagi mau ngambil Isabel nih. Harus pakai kacamata termografi gitu biar bisa lihat. Wow, ternyata Isabel itu gorila guys. Ngeri juga ya. Pas mau disuntik bius, Isabel nyerang si Matt, terus kabur. Lagi ngejar Isabel, dia lihat si Sebastian diri tepat di samping Isabel. Langsung diselamatin tuh. Si Sebastian nggak tahu lah ya, nggak kelihatan kan? Matt sempat bilang kalau si Isabel emang jadi lebih agresif belakangan ini. Menurut Matt, karena udah 126 jam dibikin invisible, jadi mempengaruhi kestabilan otaknya Isabel. Tapi si Sebastian kayak nggak percaya gitu. Ya udah, mereka mau coba nangkap Isabel dulu nih. Untungnya berhasil juga tuh ditembakin bius sama si Sebastian. Gak lama, Sarah datang. Dia ini dokter hewan di situ. Dan dia sebenarnya nggak setuju sama pengujian hewan kayak gini. Kesel dia sama si Sebastian. Nah ini mereka udah memulai nih uji cobanya. Oh ya, selain mereka tadi, di lab itu juga ada Janice, si teknisi medis darurat. Dan di bagian teknisi labnya ada Carter sama Frank. Oke, udah disuntikin nih serumnya. Kita lihat apakah berhasil? Hey, Sarah, get us a vein. Tiba-tiba kondisinya Isabel jadi gak stabil. Udah dipacu jantungnya tetap gak bisa. Pas udah mau disuntikin perangsang jantung, kondisinya nunjukin mulai stabil lagi. Sampai akhirnya tuh gorila berhasil balik lagi ke kondisi normalnya. Saking senengnya, Linda meluk Matt dan Sebastian lihat. Kayaknya masih cemburu tuh dia. Dan mulai curiga kalau Linda sekarang pacaran sama Matt. Bener kan? Malam itu, pas lagi makan-makan ngerayain keberhasilan mereka, si Sebastian ngajak Linda balikan. Tapi Linda nolak. Ini udah selang beberapa lama nih. Mereka ngelaporin penelitian mereka ke komite pengawas. Tapi Sebastian gak jujur kalau mereka sebenarnya udah berhasil. Dia malah bilang mereka masih butuh waktu lebih banyak lagi buat penelitiannya. Padahal di situ ada Howard Kramer, mentornya si Sebastian dari dulu. Setelah rapat itu, Linda sama Matt marah sama dia. Tapi ya tetap aja si Sebastian bodo amat. Dia malah bilang mau ngelanjutin penelitian itu ke fase 3. Yaitu mau dicoba ke manusia serumnya. Wah gila sih. Tapi akhirnya Linda sama Matt setuju buat ngelanjutin proyek rahasia ini. Sedangkan mereka bilang ke anggota yang lain kalau mereka tuh dapat izin lanjut ke fase 3-nya ini. Dan yang lebih gilanya lagi, si Sebastian mau jadi objek uji cobanya. Oke, udah hari uji cobanya nih. Mereka semua siap-siap.
Gak lama mulai bereaksi. Sakit banget itu katanya. Kondisinya juga mulai gak stabil. Detak jantungnya terus naik. Mereka langsung nyiapin alat pacu jantung. Tapi perlahan mulai stabil lagi. Sampai akhirnya dia benar-benar berubah jadi gak kelihatan. Udah 17 jam belum sadar-sadar tuh si Sebastian. Linda yang jaga dia di situ. Matt nyamperin Linda. Gak lama si Sebastian sadar. Bangun-bangun kesilauan dia. Karena kan kelopak matanya transparan juga tuh. Mereka bertiga langsung nemuin anggota tim yang lain. Udah nih, selama dalam kondisi begini, Sebastian harus diam-diam di lab. Di setiap sudut dipasangin kamera termografi juga buat mantau. Dan yang kebagian jaga si Sebastian malam itu, si Sarah. Ini pas si Sarah udah tidur, Sebastian mulai keluyuran. Gangguin si Sarah. Begitu Sarah kebangun, dia langsung balik ke kasurnya. Besok paginya, Sarah cerita ke Linda sama Matt. Sambil meriksa kondisi Sebastian, Matt nanya, Sebastian ngapain aja semalam? Tapi Sebastian gak ngaku. Dia bilangnya cuma ngambil kopi aja. Semenjak itu, semua jadi pada gelisah, takut si Sebastian iseng. Dan ini mereka lagi ngebahas tentang si Sebastian nih. Pas mereka pada pergi, ternyata dari tadi Sebastian duduk di situ. Denger semuanya dong ya. Setelah hampir 87 jam dia di fase invisible, tim mau balikin dia ke kondisi normal lagi. Baru disuntikin serumnya, Sebastian ngerasa ada yang gak beres. Dia kesulitan bernafas. Dia berontak, turun dari kasur. Kondisinya makin melemah. Untungnya berhasil diselamatin, tapi dia balik invisible lagi. Prosedurnya gagal. Begitu dia sadar, biar gak transparan-transparan amat, dia dibikinin masker latex gitu sebadan-badan. Hari demi hari, mereka masih terus nyari formula yang pas buat ngembaliin Sebastian. Udah seminggu, tapi gak ketemu-ketemu juga. Sebastian juga udah mulai capek. Akhirnya dia ngerasain gimana stresnya jadi Isabel waktu itu ya. Saking muaknya, dia bilang ke Carter, mau jalan-jalan keluar lab dulu. Carter udah ngelarang, tapi dia tetap maksa. Carter langsung ngasih tau Linda. Linda mau coba ngecek ke apartemennya. Dan bener, emang dia pulang tuh. Tapi si Sebastian lagi mau ngisengin tetangganya yang biasa dia intipin itu. Dilepas masker lateksnya, terus dia nyelinap masuk ke rumah tuh cewek. Pas Linda sampai di apartemennya, Linda nemuin masker lateksnya di situ. Ya udah, Linda mau balik ke lab dulu. Ngeri lah ya, si Sebastian kan jadi nggak kelihatan lagi. Selagi mereka pada siap-siap, si Sebastian datang tanpa rasa bersalah. Diancam nih akhirnya sama Linda. Kalau dia keluar lagi, dia bakal ngasih tahu ini semua ke komite. Di sini, Sarah jadi baru tahu kalau komite tuh nggak tahu tentang eksperimen ini. Linda cuma bisa nenangin Sarah. Takutnya Sarah ngelapor kan, jadi makin ricuh. Setelah selang beberapa hari, Matt ngubungin anggota tim. Katanya dia nemuin formulanya. Tapi pas dicoba, ternyata mentok di 95%. Gagal lagi. Makin kesel aja tuh si Sebastian. Ini, dia diam-diam ngerakit perangkat buat ngejalanin loop video dari tanda panasnya di kamarnya. Jadi di monitor, dia kelihatan tetap di kasur. Padahal dia nggak ada di situ. Malam itu juga, dia nyelinap ke apartemennya si Linda. Dan akhirnya dia tahu kalau Linda sekarang pacaran sama Matt. Marah tuh dia, dipecahin kaca apartemennya. Linda langsung curiga kalau itu si Sebastian. Tapi pas dia nanya ke Frank dan Frank lihat di monitor, si Sebastian ada di kamarnya. Wah, berarti berhasil ya loop video yang dia bikin. Sebastian balik ke lab. Udah lagi kesel, ada satu anjing invisible yang ngegonggong terus. Dia samperin, terus dia bunuh itu anjingnya. Wah, gila Lundro. Besok paginya, Sarah yang mau ngecek hewan-hewan kaget nemuin tuh anjing udah is dead. Sarah langsung curiga dong sama Sebastian, tapi Sebastian gak ngaku. Malam itu, Linda ngerasa si Sebastian datang lagi ke apartemennya. Dia langsung buru-buru ke lab buat ngecek. Kebetulan ada si Matt di sana. Dilihat di monitor ada, tapi pas dicek ke kamarnya, bener dong, Sebastiannya nggak ada di situ. Akhirnya ketahuan kalau itu tuh loop video. Semua anggota tim disuruh ngumpul. Karena ngerasa ini udah bahaya, Linda sama Matt mau ngasih tahu ke Kramer tentang ini semua.
Pas Kramer mau ngubungin angkatan darat, sambungan teleponnya udah diputusin sama Sebastian. Sebastian mancing Kramer ke dekat kolam renang, terus didorong dan ditenggelamin sama dia. Besok paginya, Linda shock dapat kabar kalau si Kramer udah tewas. Linda mau coba ngubungin salah satu anggota komite, tapi teleponnya tiba-tiba nggak bisa dipakai. Nggak cuma itu, kode akses lift masing-masing anggota juga dinonaktifin, kecuali punya si Sebastian. Ini mereka ngumpul, mau nyari tuh manusia jadi-jadian. Janice yang keluar belakangan abis ngambil kacamata termografinya, diserang, tewas dia. Mereka dipancing masuk ke ruang lab. Nah, ada panas tubuh yang kedeteksi tuh. Tapi taunya itu jasadnya si Janice ditaruh di loker. Linda minta tolong sama Frank buat coba program ulang kode aksesnya. Sementara yang lain coba nyari Sebastian pakai alat pelacak gerakan. Dan bener tuh, kelihatan di monitor. Ya udah, Matt sama Carter langsung ngeburu dia. Linda yang ngarahin mereka. Mereka berpencar nih biar bisa ngepung si Sebastian. Sementara itu, Frank bilang dia nggak bisa ngebuka aksesnya. Tapi paling kalau mau keluar bisa lewat tangga yang ada di dalam lubang lift. Ini tiba-tiba si Sebastian hilang di monitor. Matt malah ketemu sama Carter. Si Carter lihat di balik pipa ada panas yang kedeteksi di kacamatanya. Disamperin tuh. Taunya itu cuma hawa panas dari saluran ventilasi. Tapi tiba-tiba dari atas pipa si Sebastian nyerang Carter. Abis itu dia nyerang Matt. Dia langsung nutup pintunya biar Matt nggak bisa kabur. Karena banyaknya hawa panas di sana, jadi makin susah nih gelutnya. Linda datang nyelamatin Matt. Sementara Sarah sama Frank nyelamatin Carter. Karena si Carter kehilangan banyak darah, Sarah mau ngambil stok darah dulu. Yah, Sebastian ngikutin Sarah. Disuntik bius itu dia, terus dibunuh. Di sisi lain, Carter juga akhirnya tewas. Mereka langsung nyamperin Sarah. Jasadnya Sarah ditaruh di dalam freezer. Linda sama Matt yang masuk buat ngecek. Frank yang di luar ditusuk dari belakang. Matt mau nolong, ditusuk juga perutnya. Mereka berdua dikunciin di dalam freezer. Selagi si Linda nutup lukanya Matt pakai lakban, Sebastian rapi-rapi tuh, mau pergi dia. Suhu freezernya makin turun. Linda harus cari cara. Linda mau coba bikin elektromagnet pakai defibrilator buat ngebuka kunci pintunya. Sementara itu, si Sebastian juga lagi bikin bom tuh buat ngancurin bangunan ini. Linda berhasil. Abis itu dia langsung ngumpulin bahan buat ngerakit penyembur api. Tapi si Sebastian juga udah masukin bahan peledaknya ke mesin pemisah tuh. Dia juga ngancurin keyboard biar mesinnya nggak bisa diberhentiin. Pas Sebastian masuk lift, Linda nyemburin api ke dia. Udah kebakar gitu masih hidup loh dia. Dan jadi nggak kelihatan lagi sekarang. Linda manasin sprinkle pemadam api di koridor itu. Kan jadi kelihatan tuh kalau ada air. Si Sebastian tiba-tiba nyerang dia dari belakang. Untung si Matt datang mukul dia. Pas mereka mau pergi, Sebastian mau nyerang mereka lagi. Tapi Matt sadar, ditangkis. Linggisnya malah jadi mukul kotak sirkuit. Kesetrum itu dia sampai pingsan. Ini Linda sama Matt nemuin bomnya si Sebastian, tapi nggak bisa diberhentiin. Mereka mau coba kabur lewat tangga yang dikasih tahu sama Frank. Pas mereka mulai manjat, bomnya meledak. Liftnya kedorong tuh kena ledakannya. Lah, turun lagi tuh liftnya. Anjlok lagi. Untungnya berhenti tepat di atas mereka. Mereka mau lanjut naik. Tiba-tiba si Sebastian nongol, jatuhin Linda bareng dirinya ke atas lift. Dia maksa Linda buat ngasih dia last kiss. Tapi diam-diam si Linda mutusin kabel liftnya. Linda pegangan ke kabel. Jadi si Sebastian jatuh sendirian. Dan akhirnya tewas. Di akhir scene, cuma Linda sama Matt yang selamat. Petugas darurat juga udah berkumpul dan langsung bawa mereka pergi pakai ambulan. Ya, itu tadi alur cerita dari film Hollow Man. Wih, ngeri-ngeri sedap ya kalau ada orang yang bisa invisible gitu. Jangan sampai deh ya, bisa bertindak sesuka hati kan ya kayak si Sebastian itu. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.